Dalam hal kaitannya melakukan penggalangan dana untuk membantu seseorang, maka itu adalah perilaku yang sangat terpuji, di mana diawali dengan niat yang baik. Permasalahan niat juga disinggung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amalan-amalan adalah tergantung dengan apa yang diniatkan, dan setiap perkara tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka di situ hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, ketika seseorang melakukan suatu amalan, yang mana amalan ini diniatkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang dia berbuat buruk, ya, maka kembali kepada dirinya sendiri. Wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong daripada orang lain atau menolong saudaranya. Ketika kita peka melihat kondisi orang lain yang mana memang perlu untuk dibantu, maka di situ kita wajib hadir dalam hal menolong dia. Kita wajib hadir menolong daripada orang miskin, wajib hadir untuk menolong daripada orang-orang yang kesulitan, wajib hadir untuk menolong daripada anak yatim. Di sini Islam mengajarkan kepada kita satu resepnya. Jikalau doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita wajib memperhatikan kesulitan orang lain untuk kita bantu. Ketika kita bantu orang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, akan mengabulkan doa kita. Bagaimana mungkin doa kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini orang yang punya hajat, orang yang meminta pertolongan kepada kita, kita tidak peka untuk menolong mereka. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Siapa Kak Ica mungkin biar Pak Dodi juga takut nih. Dana. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, tahu aku ya, harusnya kalau misalkan dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah, mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman netizen yang mau. Selalu aku open, dan alhamdulillah banyaknya donasi itu, masya Allah, itu kan jalannya Allah. Ya setelah itu ya udah, rezeki aja gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Dasarnya pertama kali kan aku memang berpikir ya gimana ya, gala sudah kontrakannya sudah mau habis. Setelah itu ya udah, aku pikir teman-teman netizen banyak banget juga yang mau mengirimkan sesuatu, ya aku kasihlah tempat yang pas untuk memberikan gala dibanding kasih mainan, kasih baju-baju. Saudara Hafiz Fatur Rahman, ya, saudara Hafiz Fatur Rahman, yang mana beliau ini adalah adik kandung daripada klien kami, saudara Irwansyah. Jadi ada kasus yang berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor. Itu kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang menurut informasi yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Bogor itu kurang lebih sekitar 4,3 miliar ya dugaan korupsinya. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa Ibu Zaskia Sungkar kemudian ikut diperiksa pada saat itu? Ya perlu kami jelaskan bahwa saudara Hafiz Fatur Rahman ini adalah direktur daripada PT Halal Berkah Indonesia, di mana menurut cerita daripada pihak kejaksaan bahwa karyawan daripada PT Halal Berkah Indonesia ini kemudian dimasukkan seolah-olah menjadi karyawan salah satu koperasi, yang mana koperasi itu mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank. Nah, karena itu kemudian dianggap bahwa PT Halal Berkah inilah yang meminjamkan atau yang berinisiatif untuk meminjam uang di salah satu bank, sehingga timbullah korupsi. Kenapa Ibu Zaskia Sungkar diperiksa? Karena memang Ibu Zaskia sebagai komisaris di PT
Halal Berkah Indonesia. Tetapi terkait dengan apakah beliau tahu atau tidak soal kredit itu, saya pastikan tidak tahu. Karena inisiatif yang kemudian muncul terkait dengan kredit atau peminjaman uang di bank tersebut itu murni dari saudara Hafiz. Jadi Ibu Zaskia sama sekali tidak tahu. Sehingga pada saat pemeriksaan di bulan Desember kemarin, saya ikut mendampingi, kemudian kita memberikan penjelasan bahwa memang kita tidak tahu. Dan akhirnya karena tidak tahu, ya mau bagaimana lagi? Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya, perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin, saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Iya, jadi lengkap, ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Karenanya dia melaporkan. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah, ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Oke, 3-2. Yes. Oke. Kasih lagi ya. 3-2. Kelihatan. 3-2 lagi. Dua foto yang dapat lihat. Terakhir kali saya ketemu beliau, Nindi, almarhumah itu hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kami masih diberi kesempatan untuk bertemu, kami nyanyi sama-sama. Beliau masih, almarhumah masih ketawa-ketawa gitu, memang dengan segala kesakitannya yang dia rasakan gitu ya. Beliau masih ikut nyanyi gitu loh. Itu hari Rabu yang lalu, minggu yang lalu. Sudah acara kalau boleh tahu? Enggak, kami hanya mengunjungi karena kami tahu beliau ada di apartemen, terus kami tahu kondisinya seperti apa, jadi kami ingin menghibur aja karena kami tahu beliau itu senang sekali nyanyi, jadi ya
Itu yang paling tidak menurut kami bisa kami lakukan pada saat itu untuk meringankan bebannya, untuk meringankan sakitnya beliau yang beliau rasakan. Ya gitulah, sebagai manusia kita udah tahu bahwa Nindi itu kayaknya sebentar lagi deh sama kita gitu ya. Tetapi pada saat berita itu datang, kita tidak bisa menampik kesedihan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tanggal 2 ya, kemarin malah ya, tanggal 2 ya. Kebetulan hari ini adik saya tercinta berulang tahun. Jadi kami sedang menunggu pukul 12 untuk tiup lilin merayakan. Disitulah saya mendapatkan kabar kehilangan Nindi gitu ya. Saudara kami kehilangan. Jadi bisa bayangkan di tengah kegembiraan yang sedang kami hadapi menghadapi ulang tahun adik saya gitu ya, saya menerima berita duka ini. Tetapi itu saya merasa bahwa ada sisi lain saya yang bersyukur bahwa saya melihat penderitaan sahabat saya ini ya, saudara saya ini almarhumah. Jadi pada saat beliau diambil saya kehilangan, tetapi juga ada perasaan bersyukur bahwasanya beliau sudah tidak sakit lagi. Pada saat beliau sakit itu kami pernah syuting kemarin di Salatiga ya. Di hari ketiga saya yang menemukan, kami kan pakai baju putih ya. Lalu saya melihat ada seperti bunga gitu di sininya. Saya bilang, "Nin, kamu ada enggak putih polosnya, ada bunga." Ternyata itu darah dari lukanya di sini. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya, aduh, Nindi itu luar biasa, luar biasa. Itu sakitnya nggak ketulungan pasti ya. Jadi ya, kami Seniman Nusantara akan kehilangan beliau. We miss her. Oke, Nindi dimanapun Anda berada saat ini, we all miss you. Udah nggak sama kita. Nindi suka cerita nggak sama kamu kalau sakit? Nggak pernah. Beliau nggak pernah menceritakan kesakitan beliau. Tetapi apa yang beliau selalu berusaha tampilkan adalah semangat, kebahagiaan. Jadi kita nggak ada alasan untuk kadang-kadang kita suka yang namanya kita simpati ya. Kita mencoba berempati sama Nindi bahwa kamu sakit, udahlah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi karena dia semangat begitu sehingga kita nggak ada alasan untuk tidak semangat juga gitu. 3 hari kita di Salatiga itu tuh dengan segala kita angkat dia ke kursi roda dan tapi dia nggak pernah sampai terjadi kejadian itu. Itu yang membuat saya merasa beliau dalam kesakitan pada saat itu. Tapi sekali lagi Nindi mengajarkan kami untuk semangat total dalam menjalankan tugas-tugas kita, dan saya yakin nilai-nilai tersebut akan selalu menjadi pegangan kami, teman-teman, sahabat, saudara, khususnya teman-teman di Seniman Nusantara, bahwasanya beliau memang sudah pergi dari kita, tidak ada bersama-sama kita, tapi apa yang beliau tinggalkan di kita akan menjadi pegangan kita, nilai-nilai yang tidak ada harganya. Selamat jalan, kami kehilangan sekali, tetapi kami juga tahu bahwa Nindi udah gak sakit lagi. Nindi udah bersama Tuhan Yesus di surga, udah free. Malah kami minta tolong Nindi untuk juga selalu mengawasi kami dari atas. Semoga kami bisa selalu menjalankan legacy yang ditinggalkan oleh Nindi, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Nindi. Dan pada saat beliau sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, beliau sempat meninggalkan pesan voice di WA grup kami. Voice note, beliau bilang bahwa saya udah capek, saya udah mau ketemu Tuhan Yesus, tapi saya mengingat Willem dan anak saya Timmy. Lalu saya pada hari Rabu itu sebelum kami berpisah, saya cuma bilang bahwa Nin, jangan pikir Willem sama Timmy, mereka akan jadi bagian dari Seniman Nusantara. Saya mengingat beliau hanya mengangguk, dan itu janji kita, Nin, Willem dan Timmy will be always part of the Seniman Nusantara. Selamat jalan, we will miss you.
Sampai kita ketemu lagi. Iki sini aja dong Ki. Ada tanda ya? Belum sih, jadi doain aja mudah-mudahan segera dikaruniakan momongan ya, insya Allah. Jadi untuk saat ini ya jalanin aja kehidupan seperti biasa. Apalagi ini sekarang tahun baru, semangat baru dan motivasi yang baru insya Allah. Jadi ada beberapa fokus sih yang lagi dijalanin. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar aja sih insya Allah. Tapi menunda atau gimana? Nggak menunda, dikasihnya aja gitu. Mungkin masih belum dipercayai sama Allah untuk dititipkan seorang anak, ya jadi belum. Tapi nikmatin aja dulu. Jalani pacaran setelah nikah gitu ya? Jalanin dulu, pacaran dulu, ya biar enak lah mau pergi kemana-mana berdua. Tapi nanti setelah ada anak mungkin beda lagi kan fokusnya gitu. Jadi untuk saat ini karena memang belum dikasih, kalau memang dikasih segera insya Allah siap banget. Insya Allah. Setelah punya Program apa tuh? Untuk saat ini sih ngalir aja ya. Paling nanti dalam waktu dekat paling ke dokter paling ngecek kesehatan lah. Ataukah dari Ido atau dari dia yang menghambat gitu. Kayak gitu sih. Tapi saya keinginan pingin banget ya? Ya pasti ya. Kemarin tuh sempet dia yang agak sedikit nolak lah, bukan nolak ya, apa ya? Mungkin bukan nolak. Kayak belum siap aja gitu. Tapi setelah adanya Syaki, mungkin dia lebih kayak kabita kalau bahasa Sunda, kabita. Gimana kalau ngeliat Syaki gimana nih kasih tau? Mas pengen banget, pengen cepet-cepet nyusul gitu ya? Udah siap. lu Iya gimana? pengen Zakinya. Tapi di 2022 ini kalian berdua mungkin ada apa sih yang ingin dilakukan berdua? Apa ya di tahun ini palingan nanti paling yang kemarin lah yang tadinya mau ke Bajo ya ditunda karena mungkin akhir tahun banyak ini juga apa namanya mengurangi mobilitas juga. Palingan setelah ini nanti ke Bajo dulu. Tapi insya Allah sih tahun ini kayaknya kita mau pengen pada umroh sih kalau memang sudah bisa gitu, sudah mudah gitu untuk kesana. Dari bulan Maret akhir kan 2 kali kasih, awal bulan dan akhir bulan. Yang Maret akhir itu udah enggak, mulai Tahun dari berapa? Maret tahun 2021. Sempat komunikasi sama ayah setelah itu? Siapa aku? Iya. Aku masih komunikasi, tapi udah nggak komunikasi sama bunda posisinya karena nggak boleh kan. Terus terakhir komunikasi sama ayah itu Juni awal. Setelah itu udah nggak komunikasi. Gimana ya? Gimana? Komunikasi itu ada larangan atau gimana? Iya, larangan. Ayah, kalau aku sendiri menanggapinya karena apa ya, dari hasil kemarin pun sebenarnya aku kurang setuju ya sama hasil sidang kemarin. Terus ketika bunda bilang bunda mau melanjutkan aja ini, kita cari, ya aku bilang ya baiknya gimana gitu, maksudnya ini kan untuk adik-adik juga, untuk kedepannya dia gimana, terus dapat kejelasan lah kedepannya gimana. Sebelum aku kemari itu sekarang ini enggak dong, kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Udah nggak ada komunikasi. Iya, maksudnya nggak ada komunikasi. Iya. Terakhir kapan namanya komunikasi? Kamu berharapnya bagaimana? Dengan adanya dengan ada laporan ini, dengan adanya laporan ini aku berharapnya apa ya? Ya adik-adik dapat kejelasan tentang nafkah mungkin, atau tentang hak asal usul, tentang hak-hak yang dia seharusnya dapatkan dari kemarin-kemarin. Ya semoga itu bisa didapatkan dengan adanya ini. Kalau dari adik-adik aku tidak dinafkahnya, mungkin nggak ada dampak yang terlalu besar, maksudnya karena dari bunda sendiri pun kayak dari bunda sendiri pun nggak yang tiap hari beliin mainan, beliin jajan apa segala macam, itu kayak kita lebih kesederhana gitu. Jadi nggak terlalu ada dampak besar, cuma dari kasih sayang, dari sosok seorang ayah itu kan nggak ada gitu. Jadi itu dampak terbesarnya. Berarti sosok seorang ayah lebih dibutuhkan daripada nafkahnya. Kalau dari aku pribadi, alhamdulillah sekolah itu udah lunas ya sebelum ayah tidak memberi nafkah lagi. Tapi setelah ayah tidak memberi nafkah, memang dari bunda, per bulannya memang dari bunda. Setelah itu
kesejahteraannya tidak menakar Iya. lagi. Aku dapat 2 apa? 2 miliar. 2 miliar boleh deh. 2 juta per bulan. Itu udah termasuk uang sekolah, uang transport dan lain-lain. Kos juga udah termasuk. Kalau penyesalan dari aku sendiri nggak ada ya. Maksudnya ini kan sebuah apa ya? Bukan sebuah kebohongan yang harus ditutupi, dan ini sebuah fakta yang memang apa adanya, dan aku nggak menyesali kalau aku membela sesuatu yang benar. Kalau dari hal yang mendasari ya karena pertama adik-adikku gitu kan, aku udah kenal mereka dari mereka kecil gitu, dan aku juga kenal bunda udah ya dari yang bunda deketin aku, dan dari apa ya pendekatan terkecil pun bunda lakukan gitu. Jadi aku merasa ya ini ibuku, ini adikku, jadi aku apa ya punya tanggung jawab sebagai kakak pun untuk berdiri di samping mereka. Yang kata lain, kamu tidak ingin merasakan adik-adik seperti yang kamu Merasakan apa yang aku rasakan waktu kecil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.